kita juga tidak pernah diberikan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Seandainya SP3 itu diberikan, kita kan bisa melakukan langkah hukum, bisa pra-peradilkan itu SP3-nya. Kan gitu, Kak. Karena nggak diberikan ya kita seperti bersurat, dijawab sekenanya saja gitu. Saya yakin kejaksaan itu ada beban di belakang ini. Ada beban untuk penyidikan Tonduk Majeng ini. Saya kok merasa dan perasaan yang sangat yakin bahwa ini kejaksaan ini ada beban. Pak Risang, terkait dengan urusan BUMD yang ada di Polres, yang ada di Kejaksaan, dan kemarin yang sempat terakhir yang saya pantau, Pak Risang, itu ada ada penolakan, ada reaksi dari PH BUMD terkait dengan langkah dan jawaban dari Kejaksaan ya. Itu gimana ceritanya sekarang, Pak Risang? Jadi kan kita ketahui bahwa ada 4 pihak ketiga ya, perusahaan yang mengambil uang BUMD ini dengan modus penyertaan modal kan itu sudah disidik oleh Polres Bangkalan ya, dan ini berjalan dan nampaknya sudah naik sidik lah, dalam waktu dekat naik sidik. Sudah artinya sudah berjalan itu. Kemudian untuk di Kejaksaan kita ini melaporkan ulang khusus yang PT Tonduk Majeng. Karena sebesar penyertaan modal sebesar 15 miliar rupiah. Karena dulu ini pernah naik sidik, disidik, kemudian di SP3, dihentikan oleh Kejaksaan dengan alasannya jelas di situ karena kontrak kerjasama antara BUMD dengan Tonduk Majeng masih berjalan, belum. Nah, ketika kontrak ini sudah habis, kita kemudian bersurat ke Kejaksaan Bangkalan untuk dibuka kembali SP3-nya. Itu ada dasar dari peraturan Kejaksaan Agung tentang administrasi. Administrasi itu termasuk juga membuka kembali kasus yang SP3. Kemudian kekecewaan kami karena kemudian ternyata Kejaksaan itu melakukan penyelidikan lagi. Sprindik lagi ya? Sprindik lagi, nol. Kita protes lah, datang ke sana, tidak puas dengan yang membuat surat sampai ke Malaikat Rokib Atid itu kan. Iya, ini kok ini lidik. Kan gitu. Apa alasan lidik? Alasan Kejaksaan ini karena kita harus pasti bahwa ini ada unsur pidananya, bukan perdata. Ya kami jawab, kalau ini dari dulu menyatakan pernyataan seperti ini Kejaksaan ini masih belum yakin apakah ini perdata karena perjanjian atau pidana, kenapa dulu dinaikkan ke penyidikan kan gitu. Yang dulu. Iya. Kalau dinaikkan ke penyidikan, toh objeknya sama, yang diperiksa sama, orangnya sama, kenapa sekarang dilidik lagi hanya karena ganti kepala Kejaksaan? Kan setiap ganti kepala ganti. Cerita itu sebetulnya sempat diceritakan Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ya. Cerita itu. Dan sekarang itu informasi yang ingin publik ketahui sebetulnya Pak Risang. Dari cerita itu apa langkah sekarang yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Bangkalan dan juga langkah PH terkait dengan perkembangan yang terjadi? Kalau Kejaksaan sekarang yang karena lidik lagi, manggil semua, dipanggili semua, dokumennya diminta lagi. Kita curiga dokumen yang dulu diserahkan itu kemana? Kok minta lagi, minta kopi lagi? Jangan-jangan ada kaitannya dengan yang kesaksian yang di kasusnya Pak Bupati. Enggak lah, jangan-jangan karena ini SP3-nya ada sesuatu, berkasnya dihilangkan kan gitu. Kalau saya jadi yang baru sekarang, Kasipisus yang baru, Kajari yang baru tidak punya berkas apa-apa. Yang sekarang? Iya, jangan-jangan tidak punya berkas apa-apa. Kasus yang macam ini sebetulnya wajar, biasa, atau harus dimaklumi, Pak Risang? Nggak bisa kita maklumi. Kita sedang menyusun langkah karena masing-masing pihak ini ada kesibukan masing-masing. Kita tetap akan datang ke Kejaksaan Tinggi. Karena SP3 itu kan diterbitkan atas rekomendasi juga kan, ada persetujuan dari Kejaksaan Tinggi. Kita juga akan datang ke Kejaksaan Tinggi, akan mempertanyakan kenapa ini disiplin lidik lagi. Ya Pak Risang, ini tidak akan didiamkan oleh PH. Enggak. Karena persoalan macam ini sangat melukai, sangat catatan buruk, catatan hitam terkait dengan urusan penegakan hukum, Pak Risang. Ya, karena tidak biasa, Pak Risang. Ya, gini Pak Aliman, ada 10 perusahaan pihak ketiga. Di antara 10 ini kan ada Tonduk Majeng.
kenapa Tonduk Majeng diberlakukan khusus? Kenapa yang 9 tidak? Yang diproses Polres terus jalan gitu, naik sidik. Ketika ini naik sidik, modusnya sama, ini juga harusnya naik sidik. Apakah karena polisi sidik, kejaksaan tidak sidik? Kan mungkin kan sama. Karena di sini kan sudah menjadi, kalau dalam istilahnya di persidangan kemarin kan sudah menjadi kebiasaan umum. Menjadi Kebiasaan umum. Jangan-jangan Di Bangkalan loh ya, kebiasaan umum di Bangkalan. Jangan-jangan yang ini kembali ke sprint lidik lagi dan yang macamnya juga sudah menjadi kebiasaan, Pak Rizal. Ada faktor kebiasaan umum yang terjadi. Jadi kita ini saya juga diundang KPK dan kemudian ikut jadi peserta survei juga, salah satu peserta survei juga. Itu ada pertanyaan seperti itu. Apakah setiap kebijakan atau langkah di Kabupaten Bangkalan ini selalu ada intervensi pihak ketiga? Saya jawab iya. Dan iya. Nah, kembali ke surat tadi. Surat tadi itu apakah akan dibiarkan begitu saja menunggu respon atau PH akan aktif untuk mempersoalkan langkah Kejaksaan Kabupaten Bangkalan sebagaimana itu di surat itu, Pak Rizal? Kita aktif. Aktif. Sampai detik ini sejak itu kan sudah hampir kurang lebih 3 mingguan, Pak Rizal. 2 minggu ya. Masih menunggu respon dari pihak-pihak lembaga-lembaga yang dikirimi surat. Iya. Sampai detik ini ada nggak respon? Jawabannya juga tidak bisa kami terima. Ada jawaban tertulis, cuman tidak bisa kami terima. Dari mana itu? Dari Kejaksaan Negeri Bangkalan. Nah, ketika kami terima surat pernyataan tertulis itu, Pak Bahtiar mungkin sudah menerangkan di sini. Nanti kita akan ke Kejaksaan Tinggi. Nah, maksudnya surat yang ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi, ke Menkumham, ke yang lain-lain itu ada nggak respon? Belum ya. Ya karena belum, kita nggak akan menjemput ya? Nggak akan nunggu, kita akan menjemput. Akan menjemput jawaban itu. Kita akan datang. Karena apa yang dipersoalkan oleh PH ini jelas-jelas sesuatu yang tidak masuk akal secara hukum. Iya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Catatannya itu, Mirza. Tidak masuk akal. Dan kapan itu mau dijemput, Mirza? Dalam minggu depan lah mungkin, setelah kita ketemu para PH ini. Kan banyak menjadi tembusan, ada Kejati, ada Kejaksaan Agung, ada Kemenkumham. Kejati aja dulu ya. Kejati aja. Mulai dari semak-semak gitu. Ya, Kejati aja. Kalau penting, kalau perlu nanti juga sampai urutan sampai ke Kejaksaan Agung gitu ya. Iya. Itu Mirza. Maka orang-orang yang mengerti tentang masalah hukum tahu tentang persoalan yang cacat secara hukum, kalau dibiarkan itu dijadikan sebuah kebenaran. Tapi kalau ini dipersoalkan, maka insya Allah akan menjadi koreksi, Pak Rizal. Ya, SP3-nya kita juga tidak pernah diberikan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Seandainya SP3 itu diberikan, kita kan bisa melakukan langkah hukum, bisa pra-peradilkan itu SP3-nya. Kan gitu, Kak. Karena nggak diberikan ya kita seperti bersurat, dijawab sekenanya saja gitu. Saya yakin Kejaksaan ini ada beban di belakang ini. Ada beban untuk penyidikan Tonduk Majeng ini. Saya kok merasa dan perasaan yang sangat yakin bahwa ini Kejaksaan ini ada beban. Artinya tingkat keyakinannya itu bukan ada bukti, cuma yakin saja pada 90%. 90% ya. Ada beban itu ya. Ada beban. Kenapa terjadi semacam ini? Iya. Karena ada keyakinan itu, PH akan menjemput jawaban dari Kejati, menjemput jawaban dari Kemenkumham, Agung dan yang lain-lain. Ya, lepaskan beban itu karena Kajari sudah ganti, Kasipisu sudah ganti, biar itu warisan yang pimpinan yang lama, jangan dibawa-bawa untuk yang saat ini kan gitu. Pak Risang, catatan besarnya terakhir masalah ini, jangan lagi ya. Kalau Pak Risang menyimpulkan dengan berani bahwa di Kabupaten Bangkalan banyak bupati, banyak aliran duit yang justru itu mengatasnamakan buat pemerasan tuh ya. Jangan-jangan di sini juga ada, Pak Risang. Ada juga pasti, kayaknya. Iya. Jadi mudah-mudahan tidak. Jadi begini aja, permintaan dari kami, ini kan lidik. Sebelum kita melangkah, mudah-mudahan ini bisa cepat. Kenapa? Penyelidikan yang pertama tahun 2021 itu cepat sekali. Hanya beberapa bulan lidik langsung sidik. Langsung sidik, cepat sekali. Hanya 2 bulan, 3 bulan sudah langsung sidik. Dan hanya 1 bulan langsung SP3. Hanya 2-3 minggu atau 1 bulan langsung SP3. Penyidikannya ini berapa lama kok langsung SP3? Itu catatan lucu, catatan yang yang tidak masuk akal, yang meskipun lucu tidak harus ketawa itu. Tidak lumrah.
Jadi orang disidik hanya beberapa minggu langsung SP3 itu. Kalau memang tujuannya SP3, ngapain naik sidik kan gitu. Oke, Pak Risang, itu catatannya Pak Risang ya. Khusus BUMD. Khusus BUMD dan Ya. Kejaksaan Kabupaten Bangkalan. Iya. Tutup Pak Risang, apa proses sistemnya terkait masalah ini dulu? Sudah itu aja. Itu Ini aja. kalau memang itu lidik dan itu janjinya itu bisa dicepat-cepat, ya silakan percepat. Oke, itu pemirsa, mudah-mudahan kasus BUMD ini yang sebelumnya mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk Dewan Mutu Pansus dan Polres juga melakukan langkah-langkah penanganan di situ, dan Kejaksaan Bangkalan tidak hanya seperti Polres, tapi justru mendapatkan laporan dari pihak dan BUMD secara langsung itu ya. Meskipun jawaban dan langkah sampai hari ini masih belum memuaskan pihak BUMD, dan pihak BUMD yang bertujuan untuk bagaimana menyalurkan keuangan negara itu masih belum mempunyai lampu hijau dari Kejaksaan Bangkalan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.